Oke, halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan mewawancarai salah satu videografer. Nah, bisa perkenalan dulu nggak nih, Kak? Oh, iya, 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 iya. Oke guys, kenalin aku Roy. Instagramnya Halo, Kak. Royan ZZZ. Aku videographer ya di Surabaya. Hmm. Oke. Oh ya, Kak, sebelumnya hampir lupa nih. Aku Felix, aku dari SMA Santa Agnes dan ini juga ada teman-temanku. Ada Kai. Halo, Hmm. Kai. Halo, halo. Hai. Ada Owen juga. Halo, Owen. Halo. Ada Gaby juga. Halo. Nah, oke, next. Setelah tadi kakak udah cerita-cerita ya sedikit perkenalan diri, aku mau tanya dulu nih untuk Kak Roy. Kesibukan sehari-harinya untuk sekarang tuh ngapain sih Kak? Oke, untuk sekarang ya, sekarang aku sih lagi kuliah ya. Kuliah semester, sekarang semester 7 sambil kerja jadi videographer juga. Sama ya ngurusin bisnis keluarga juga. Jadi tiga sih kesibukannya. Kuliah, kerja, sama Oh, ngurusin bisnis. kakak Oke. tadi ngambil jurusan apa untuk kuliahnya? Oh, kalau aku kan sekarang kuliahnya di Ubaya ya. Kebetulan aku ambilnya itu teknik informatika. Prodinya multimedia. Tapi kalau sekarang namanya diubah jadi apa ya namanya ya? DMT, Desain Media dan Teknologi. Oh, gitu. Itu sih. Nah, kan kalau aku lihat tuh kakak kan jago banget bikin video-video gitu ya. Nah, awalnya tuh Oh ya, gimana sih? gitu. Awalnya tuh kayak dari bikin tugas atau bikin proyek dari organisasi atau hobi dari gimana? Sebetulnya awalnya itu emang dari aku tuh dari SMP tuh suka lihat-lihat film Kak. Jadi kayak pengen recreate. Terus di SMK, aku kan SMK Multimedia, jadinya di situ kita belajar bareng, bikin karya bareng, dan akhirnya sekarang jadi kerjaan juga sih. Jadi awalnya emang dari hobi nonton film ya, terus pengen bikin visual-visualnya gitu sih. Oh gitu. Jadi berawal dari nonton kayak film gitu terus akhirnya tertarik Hmm. gitu ya Kak. Iya, betul, betul banget, betul banget. Oke. Ya. Terus pas Kakak pegang kamera tuh awalnya gimana sih Kak? Pegang langsung kamera yang profesional atau kayak pegang HP dulu? Sebetulnya dulu aku megang kamera paling benar-benar paling awal itu Sony Alpha 6000 kalau kalian tahu. Itu sih awalnya ya emang karena baru ya, jadinya ya agak sedikit kakok sih. Cuman penyesuaian kurang lebih sebulan udah bisa penyesuaian sih. Tinggal belajar-belajar gimana framing yang bagus. Selebihnya soal teknis udah bisa penyesuaian sih selama sebulan itu tadi. Kayak gitu. Oh, jadi pas pegang kamera tuh berarti kayak tetap ada bingung-bingungnya sedikit, ada Hmm, kayak perlu belajar lagi, tapi tetap bisa ya, karena ada ngerti, ya. gitu. Oke, next, gimana? Eh, Kai? Oh iya, lanjut ya. Eh, Ya, Pertanyaan selanjutnya, di masa kuliah yang sibuk ini, apa apa yang bikin Kak Roy tetap semangat berkarya di dunia videografi? Oh ya ya ya. Untuk kenapa sebenarnya ya? Yang pertama karena Ah, eh, kebutuhan ya. Yang pertama itu. hmm, Yang kedua sebenarnya lebih ke klien lihat karya-karya kita kalau mereka gimana ya? Kalau klien kita lihat hasil kerja kita terus dan mereka suka gitu ya. Ya sesimpel dibikin story atau apa itu kayak ada kebanggaan tersendiri gitu loh buat kita sebagai pelaku pekerja industri kreatif gitu ya.
Jadi Hmm. kayak lebih pride-nya dapet sih kalau misal klien suka dengan hasil yang kita bikin. Bukan hanya karena mengejar cuan dan sebagainya, tapi lebih ke, oh klien ini suka loh sama kerjaan kita. Itu sih pride-nya yang bikin kita semangat. Oh, oke, oke. Terus kalau Kak Roy lagi buat video gitu, biasanya proses kreatifnya gimana? Mulai dari konsep syuting sampai editing. Hmm, oke, pertanyaan bagus. Pertama sih lebih ke, bentar ya, tak Iya, ada ya. caranya. Pertama sih lebih ke brief dulu ya. Klien ini kebutuhannya mau bikin apa dulu sih? Kalau udah tahu mau bikin apa, mau dibikin seperti apa dulu sih? Nah, nanti kita rangkum semua dalam satu deck. Deck itu nanti yang kita presentasikan ke klien supaya bisa terjadi kata mufakat di tengah dan bisa kita produksi. Setelah produksi, kita eh setelah praproduksi kita lanjut ke produksi. Menyesuaikan bikin produksi sesuai dengan kesepakatan di praproduksi itu tadi. Kemudian baru proses editing dan delivery. Kayak gitu sih lebih tepatnya. Ada tiga sih. Pra, produksi sama pre, pre, produksi sama sorry. Si. Aman, aman. Pre-production, production sama pra-production. Jadi tiga itu ya. Siap, siap. Keren, keren. Ya. Asik. Nah, menurut Kak Roy, seberapa besar peran alat dibanding ide kreatif menurut Kak Roy, mana yang lebih penting? Oke. Sebetulnya kalau sekarang kita lihat fenomena di internet, banyak orang yang mengeluhkan dengan kirinya kan. Tapi sebetulnya karya yang bagus itu nggak lihat dari kirinya sebetulnya. Wong sekarang alat itu bisa sewa atau sebenarnya dari ide kreatif dulu, baru kita bisa nentuin eh, keperluan alatnya itu apa aja. Jadi nggak by alat baru kita bisa bikin karya. Jadi by idenya dulu lebih penting. Menurutku ya, kalau di persentase, ide itu 70% yang membuat sebuah karya itu bagus dan 30%-nya itu di alat sebagai penunjang dan penunjang dari sebuah karya itu tadi sih. Gitu. Menurutku Hmm, ya. mantap. Oke. Biasanya pakai software apa untuk editing? Dan apakah Kak, Kak Roy lebih suka produksi video yang sinematik atau dokumenter kayak kayak kasual gitu? Oke, oke ke software dulu ya. Kalau software utamanya sih sekarang aku pakai dua sih. Yang pertama DaVinci Resolve sama CapCut. CapCut ya dua itu. Terkadang juga perlu Adobe Family sih beberapa kali. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi apa? Karya yang lebih disuka ya. Ah, kayak karya yang lebih suka gitu. Oke. Kalau aku sih lebih suka yang dokumenter ya. Karena Oh, di situ selain kita bikin karyanya, kita juga bisa menambah wawasan dengan mempelajari sumber yang dijadikan film dokumenter itu. Jadi lebih suka dokumenter sih karena bisa nambah ilmu kayak gitu sih. tapi sinematik juga bagus loh, Kak. Ya, sinematik itu sebenarnya terkadang sih ya bikin-bikin kayak gitu sih. Cuman karena sinematik sudah terlalu banyak ya, mungkin hal-hal baru seperti Ah, iya, iya. dokumenter patut dipertimbangkan juga sih. Iya, iya, iya. Siap, siap. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Apa tantangan yang paling sering Kakak hadapi ketika syuting di lapangan? Mungkin lighting tim, waktu, atau mood? Oke, oke ya. Kalau di dunia industri kreatif, Hmm. terlebih kita kerja di sini, biasanya kendalanya itu lebih ke dari pihak klien sih. Jadi kita sudah sepakatin mau bikin eh, videonya atau
hasilnya itu seperti apa, cuman di lapangan beberapa kali ada semacam interupsi, harusnya seperti ini. Hal itu membuat kita harus menyesuaikan secara cepat ya di lapangan. Jadi mungkin kendala-kendala seperti itu sih. Kalau teknis harusnya lebih minim ya. Karena sebelum kita syuting pun kita sudah melakukan reki ya. Reki itu semacam gladi bersih gitu, cek-cek alat, tes scan gitu-gitu sih. Lebih ke masalah-masalah yang non teknis sih sebetulnya. Kayak gitu sih biasanya. Oh, Owen. Oh ya, lanjut ya. Apa tantangan yang paling sering kakak hadapi ketika syuting di lapangan? Mungkin lighting, tim waktu, atau mood? Oh, Itu itu sudah tadi nggak? udah ditanyain Kai. Iya, tadi aku udah tanyain yang itu tadi. Next one. Oke, selanjutnya. Dilihat di akun Instagram Kak Roy ini, kakak aktif membuat konten. Menurut kakak apa perbedaan antara videografi untuk karya seni dan konten untuk media sosial? Oke. Sebetulnya tergantung sih. Kita mau purpose-nya itu seperti apa. Kalau konten sebenarnya itu kan basically itu dari ilmu videografi juga ya. Cuman kalau konten lebih ke needs kita atau branding kita mau seperti apa. Jadi tujuannya itu untuk memperkuat branding suatu brand atau needs suatu konten kreator. Kalau videografi sih lebih ke universal ya. Dia universal sekali, tergantung mau bikin video seperti apa. Kayak gitu. Oke, nah untuk konten di Instagram ini, apakah kakak punya strategi khusus biar konten tetap menarik tapi tetap mencerminkan jati diri kakak? Oke, kalau strategi sebetulnya karena niche-ku sendiri videografi, ya aku harus bikin sesuatu yang menginfluen viewerku juga ya soal videografi itu sendiri. Kalau pembeda ya, kalau pembeda mungkin style editing itu ya bisa jadi pembeda dari content creator lain sih, kayak gitu. Pernah nggak Kak Roy ini merasa burn out dalam membuat konten? Kalau iya, gimana cara kakak bangkit lagi? Oke, kalau burnout pasti pernah, ya kan. Kalau cara mengatasinya sih ya, kalau aku ya, break dulu sih. Break dulu, hitungan jam sih, nggak sampai berhari. Break dulu, scroll TikTok, cari referensi lain, cari referensi, udah gitu aja sih. Lanjut kerja lagi. Oke, jadi pertanyaan terakhir dari saya ini, kakak aktif di kegiatan kampus juga. Gimana cara kakak menyeimbangkan waktu antara kuliah, organisasi, dan proyek videografi? Hmm. Oke, kalau sebenarnya kalau ini lebih ke time management ya, bagaimana kita mengatur. Tapi kalau aku itu biasanya karena kepanitiaan di perkuliahan itu dibutuhkan dokumentasinya itu di hari H aja. Jadi selama itu belum hari H, aku bisa melakukan skala prioritas nih. Jadi skala prioritasku sebelum hari H itu biasanya eh, ngambil job videografi kayak gitu. Tapi kalau sudah mendekati hari H, biasanya skala prioritasku aku utamakan ke kegiatan perkuliahan itu. Jadi gitu sih, main di skala prioritas aja sih. Gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Nah, apakah kampus kakak ini mendukung kegiatan kreatif kakak, misalnya lewat event, lomba, atau fasilitas? Oke.
Terkait itu, Ubaya ya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan saya sebagai pelaku industri kreatif. Bisa melakukan collab, ada PDD di setiap kepanitiaan yang dimana itu selalu disupport untuk sewakan alat. Ada juga lomba-lomba, kalau mau ikut lomba pasti disupport. Atau bahkan collab dengan Ubaya itu sendiri juga pernah sih saya sangat mendukung sih. Hmm. Ya, oke. Oke, lanjut. Nah, menurut kakak itu seberapa penting lingkungan kampus dalam membentuk karakter dan juga kayak kakak dalam berkarya sebagai seorang videografer? Oke, lingkungan kampus ya. Ya, lingkungan kampus itu sangat mendukung sekali ya. Karena tanpa adanya circle yang saling mendukung, ekosistem industri kreatif di Ubaya ini mungkin nggak akan sebagus sekarang ya. Dari alumni sampai mahasiswa sendiri masih saling support sih. Jadi lingkungannya sangat penting dan harus banget didukung sih, kayak gitu. Berarti selama kakak di Ubaya ini mendapat banyak pengalaman baru gitu ya, bisa Ya, dibilang? Mas, iya ya. Jadi di Ubaya ya lumayan dapat pengalaman baru sih. Selebihnya ya cari pengalaman di luar Ubaya gitu. Oh, oke. Oke, lanjut. Nah, menurut kakak, apa makna videografi buat kakak pribadi? Apakah sekedar media ekspresi atau juga sarana untuk berbagi pesan ke penonton? Ya, kalau video itu kan gambar yang digabungkan menjadi gambar bergerak ya. Yang dimana itu bisa kita jadikan media untuk gimana sih kita dalam menyampaikan sesuatu atau pesan itu tadi ya. Menurut saya sih videografi bukan sekedar bikin video sinematik atau apa, tapi di situ terkandung pesan yang kita sampaikan ke para audiens kita. Jadi nggak asal bikin video gitu, harus ada pesan-pesannya sih. Menurut saya seperti itu ya. Oke, oke. Lalu, apa pesan kakak buat orang yang masih belajar videografi? Oke, untuk orang yang baru belajar atau mau mulai masuk di industri kreatif, terlebih di videografi, pesan dari saya sih, kalau baru mulai nih, jangan mandang ke alat dulu ya, jangan insecure dulu. Mulai dulu aja, recreate karya atau bikin karya sebanyak-banyaknya atau portofolio, dan harus terus berkembang ya, karena kalau kita tidak berkembang akan kalah juga sama AI kayak gitu. Iya, Jadi betul. intinya jangan lihat alatnya dulu, tapi mulai aja dulu kayak gitu sih. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Proyek apa yang sedang kakak kerjakan sekarang dan apa harapan kakak untuk masa depan di dunia kreatif? Oke, untuk sekarang yang lagi dikerjain sih mungkin lagi bikin konten collab aku sama Ubaya, sama mungkin lagi pitching-pitching sih ke beberapa perusahaan gitu. Lalu tadi pertanyaan kedua apa? Sorry. Harapan. Oh, harapan. Ya, harapannya sih industri kreatif ini sangat luas sekali ya. Ya, harapanku sih para calon klien itu sadar dengan apa ekosistem industri kreatif ini perlu didukung sih. Jadi nggak hanya soal kasih fee yang murah atau apa, tapi harus benar-benar diapresiasi. Itu sih harapanku. Karena industri kreatif ini sangat untuk sekarang ya masih kurang bagus lah di Surabaya itu sendiri. Tapi nggak tahu ya kalau di daerah lain. Kayak gitu sih Nah, harapanku. oke Kak, terima kasih. Oke. Oke, eh, jadi, oh aku punya satu pertanyaan terakhir Kak.
Oi. Dari selama kakak berkarya ini, apa salah satu video yang kakak buat dan itu jadi kayak masterpiece atau jadi favorit Kak Roy ini? Sulit ini ya. Bentar. Kalau aku sih lebih ke bikin ini sih, film ya, film pendek. Iya. Yang mana tuh Kak? eh nggak aku upload sih. Mbak, Jadi itu upload ya. bukan karena bagus atau enggaknya, tapi lebih ke itu titik awal aku dalam membuat sebuah karya ya. Jadi nggak bagus karyanya, cuman berkesan aja gitu. Oke. Oke Kak, kalau gitu terima kasih atas kesempatannya kita bisa tanya-tanya buat Kak Roy, udah berbagi pengalamannya juga, cerita-ceritanya juga menarik banget. Dan semoga bisa jadi inspirasi kita juga bagi yang nonton. Oke, Oke, karena keterbatasan waktu dengan Zoom meetingnya nih Kak, kita tutup aja oke, ya sekarang ya. Thank you ya banget ya ya ya. Kak. Thank you, Oke Kak. baik. Thank you Sukses Kak, terus. Thank you ya, sudah Kak. menjawab Thank aku. you. Ya 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 ya.